Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini gue pengen bahas tentang persiapan melahirkan normal yang udah gue lakuin selama kehamilan kemarin. Aku bawa catatan ya, takut lupa. Oh ya, by the way, ini tuh diary kehamilan aku. Jadi aku punya diary kehamilan dimana aku nulis segala sesuatu di saat aku hamil di buku ini. Nah oke, kita mulai aja ya. Selanjutnya apa aja sih yang ada di list aku waktu itu. Nah, yang pertama ini diary kehamilan. Diary kehamilan itu fungsinya apa sih? Fungsinya ini tuh untuk mencatat semua yang terjadi di selama kehamilan kita ini dari awal sampai habis. Berikutnya, selain keluhan yang kita catat di buku ini, kita juga bisa catat apa aja sih barang-barang yang kita perlu beli selama kita hamil. Kalau kemarin itu aku sempat catat di sini tuh kayak, oh ya, aku belum punya yoga blocks nih. Terus misalnya aku belum punya belly holder nih. Belly holder tuh kayak ini ya, yang buat nahan perut supaya nggak berat banget. Jadi dia nge-support perut kita kalau kita udah hamil besar, biar kalau jalan tuh nggak kayak menjomplang ke depan gitu. Birthing ball itu juga penting ya. Nanti kalian kalau memang posisi bayinya pas di USG bagus dan kita udah tanya dokter, dok kita udah bisa belum nih pakai birthing ball. Nah dan kalau dokter bilang oke, boleh, itu birthing ball bener-bener jangan sampai lewat sehari kita main di atas birthing ball itu ya. Kita juga bisa catat di situ apa aja yang penting untuk si baby nanti setelah dia dilahirkan. Jadi aku punya list banyak banget, ada kayak 80 lebih items yang aku udah tulis sendiri. Berikutnya, mencatat segala fears. Maksudnya apa sih fears? Jadi tuh gini, bagi ibu-ibu hamil pasti ada lah ya terlintas di pikiran mereka itu takut melahirkan. Dengan kita mencatat fears itu, kita tuh jadi tahu gimana sih cara mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Misalnya nih, yang pertama, aku takut perineum aku disobek sama dokter. Oke, di situ aku jelasin. Misalnya aku melahirkan, nanti dokter menggunting perineum aku karena bayi tidak bisa keluar, DLR. Udah, kalau udah kelar, itu satu poin, kita tulis lagi di bawahnya. How to overcome the fear gitu. Jadi kayaknya tuh gimana ya ngatasin fear yang udah kita tulis di atas tadi. Kalau perineumnya kurang lentuk, oh ya berarti gue harus melakukan pijit perineum nih. Nah buat kalian yang nggak tahu pijit perineum, kalian bisa browsing atau nanti kalau ada yang mau tanya-tanya juga bisa dibawa, atau di Instagram aku DM juga boleh. Soalnya rada sensitif sih ininya pembahasannya, jadi kita skip aja atau kalian juga boleh browsing sendiri. Nah berikutnya, kita takut kita nggak bisa kuat misalnya atur nafas, kita nggak bisa kuat ngedorong kepala bayi dari dalam perut kita. Nah, kita tulis lagi di bawahnya cara mengatasinya itu apa. Oke, kalau kita takut kehabisan nafas atau yang lain-lain, berarti gue harus melakukan sesuatu nih, apa ya. Oh iya, gue harus belajar pernapasan. Jangan salah loh ya, ini kedengarannya simpel banget. Kok nafas aja belajar sih, emang lu selama ini nggak nafas? Itu tuh beda, nafas yang kita pakai saat melahirkan itu namanya nafas perut. Berikutnya kayak takut posisi bayinya sungsang. Nah posisi bayi sungsang itu sebenarnya bisa diatasi. Gimana caranya? Ya kita setiap hari itu berusaha kayak melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang menunjang si posisi bayinya itu supaya memutar. Kepala yang ideal itu saat melahirkan itu kan posisinya ada di bawah ya. Nah kalau sungsang itu kan terbalik, kepalanya di atas. Nah kita itu bisa belajar baik dengan yoga atau olahraga yang lainnya. Jadi dia tuh kepalanya memutar sebelum dia stuck di usia kandungan yang tua. Biasanya bayi masih bisa berubah. Oke, selanjutnya selain kita bisa catat keperluan pribadi, keperluan bayi, segala keluhan dan cara mengatasinya, kita juga bisa mencatat apa aja yang harus ada di hospital bag. Nah, dari week 37 kalau nggak salah ya, kita harus sudah sediakan hospital bag. Hospital bag itu boleh di tas biasa, boleh di koper, yang isinya barang-barang yang kita perlukan untuk nanti seandainya kita udah di rumah sakit. Jadi barang-barangnya itu nggak cuma hanya untuk kita, ada untuk kita, untuk suami atau orang yang nungguin di rumah sakit, dan juga untuk bayi yang udah dilahirkan. Nah, jadi itu banyak banget kan gunanya ini. Segala keperluan ini kita dicatat di sini. Kadang sih kita pede, mudah-mudahan ingat lah, mudah-mudahan nanti suamiku kasih tahu lah, udah hafal dia. Tapi apa salahnya sih kita persiapin diri sendiri ya kan? Kalau kita nggak bisa ngandelin orang lain, at least kita punya ini kan.
yang terakhir, di diary kehamilan ini kita juga bisa mencatat apa saja yang perlu kita lakukan di week-week tertentu. Misalnya di week 25 itu kita udah bisa mulai melakukan yoga hamil, senam hamil, jalan kaki banyak pagi sore, minimal berapa ribu step. Kemudian di week 32 kita udah boleh main berting ball dan sebagainya dan sebagainya. Nah, setelah diary ini yang nomor 2 yang aku siapin kemarin itu merupakan jalan kaki dan yoga setiap hari. Itu tuh fungsinya apa sih? Jadi di saat kita jalan itu kan badan kita kan goyang ya, jalannya itu juga nggak yang emplak, enggak, kita jalannya itu yang energik gitu loh, yang semangat. Jadi pas kita jalan, bayi yang ada di perut kita itu juga ikut goyang. Nah kalau goyang itu kan dia semakin turun, membantu dia supaya posisi dia tuh cepat ke pinggul atau panggul lah, pokoknya turun ke bawah. Selanjutnya nomor 3, mendekati tanggal HPL, kita itu perbanyak konsumsi buah tropis. Buah tropis itu kayak apa? Misalnya nanas atau mangga asem. Nah nomor 4, selama kita hamil jangan asal makan. Apa yang lu pengen lu beli, apa yang lu ngidam lu beli. Enggak kayak gitu. Ngidam itu sebenarnya asumsi aja ya. Sebenarnya itu kita sendiri yang kepengen. Jadi menurut gua lebih baik masak dari rumah aja ya. Tapi kalaupun gak bisa ya nggak apa-apa. Tapi dilihat-lihat lagi beli makanannya dari mana. Jadi kan kita tahu asupan nutrisi yang udah masuk ke badan tuh kayak gimana. Makanan bergizi seimbang ini juga ngebantu banget loh, bukan hanya di saat proses persalinan, tapi juga setelah persalinan. Kalau asupan vitamin kita bagus, asupan gizi kita bagus, pemulihan abis kita melahirkannya pun jadi cepat. Jadi kita nggak kelamaan harus bed rest, anemia, lemes, terus juga lukanya cepat kering. Pokoknya berpengaruh banget asupan yang kalian makan selama hamil. Yang kelima ini jaga berat badan agar tidak overweight. Nah, mungkin banyak yang bilang ibu hamil itu wajar sekali kalau mengalami kenaikan berat badan. Memang itu betul, aku juga mengalami kenaikan berat badan, kalau nggak salah itu sekitar 14 kilo atau 15 kilo. Nah, tapi harus dijaga kenaikan berat badannya tersebut ya, jangan sampai melonjak. Karena nanti setelah melahirkan, kalian bingung sendiri untuk nuruninnya gimana. Yang keenam, kita itu harus melakukan latihan pernapasan dengan rutin. Kalian harus tahu dulu tekniknya, jadi setiap hari dilakukan, misalnya setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Kenapa sih harus dilakukan sesering mungkin? Karena biar kalian ingat dan udah otomatis ada di bawah alam sadar kalian. Pada saat nanti melahirkan, kalian udah tahu gimana tanpa harus berpikir, aduh gimana nih, lupa kemarin nafasnya gimana ya. Jadi kalian harus benar-benar latihan nafas. Yang ketujuh, harus tidur yang cukup biar kita enggak stres, badan enggak capek, dan setiap hari jadi fit untuk melakukan segala aktivitas. Yang kedelapan, afirmasi positif. Afirmasi itu apa ya? Afirmasi itu kayak menanamkan segala kata-kata positif ke pikiran kita. Jadi kita memberi sugesti ke diri sendiri. Kayak gue dulu bikin afirmasi kayak gini. Nanti aku melahirkan secara normal, alami. Plasenteku selalu sehat sampai dede bayi dilahirkan. Air ketubannya jumlahnya cukup, jernih. Selaput ketubannya kuat untuk melindungi adik bayi dan lain-lain. Nah, nomor 9, kalian harus selalu happy ya. Karena apa? Ibu hamil itu kan hormonnya lagi berantakan nih, lagi udah nggak tahu dah, entar nangis, entar ketawa, entar tiba-tiba murung, entar sedih. Nah, itu tuh usahain kita harus selalu happy biar si bayi juga ikutan happy dan nggak stres. Dengan kita ketawa, dengan kita selalu happy, itu merangsang hormon yang namanya oksitosin. Oksitosin itu membantu kita untuk rilis stres. Jadi nggak ada tekanan sama sekali, nggak ada ketakutan sama sekali. Yang terakhir, pasrah dan berdoa. Itu aja sih. Jadi segala upaya yang udah kita lakukan, kita tutup dengan selalu pasrah dan berdoa. Mungkin ada teman-teman gue yang lagi hamil atau kalian yang akan berencana hamil, jadi kalian udah tahu harus apa dari awal kehamilan sampai nanti persalinannya tiba. Semoga kalian bisa mendapat manfaat dari video yang udah aku buat kali ini, dan juga bisa membuat kalian mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Misalnya ada kekurangan dari yang udah aku sampaikan, mohon maaf. Kalian bisa mungkin catat sendiri apa yang kurang dari video aku, dan kalian bisa temukan di video yang lain dan sebagainya. Oke, jangan lupa like,
like videonya, dan buat kalian yang belum subscribe, bantuin subscribe channelnya ya. Sampai ketemu lagi.